Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Sobat YKTV dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dengan saya Wiwit Widyastuti dalam acara podcast Sapa Masju, Sapa Ormas Jogja, yang merupakan kerja bareng antara Dinas Komunikasi dan Informasi serta Persandian Kota Yogyakarta dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dengan salah satu ormas yang berkembang atau bergerak di Kota Yogyakarta dan cukup besar begitu. Sebuah ormas yang bernama Wahdah Islamiyah. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Abu Ayub ya, yang merupakan Ketua Wahdah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat ya Bu ya. Iya. Sobat JKTV, kita akan mencoba untuk mengulik seperti apa sih Wahdah Islamiyah? Apa sih Wahdah Islamiyah? Gerakannya seperti apa? Mungkin di antara teman-teman Sobat JKTV belum banyak yang tahu nih Pak Abu. Wahdah Islamiyah itu apa? Kemudian dia bergerak di mana dan tempatnya itu di mana. Nah, pada kesempatan kali ini di Sapa Masju sekarang ini kita akan mencoba untuk berbincang tentang seperti apa sih Wahdah Islamiyah, gerakannya di Jogja dan lain sebagainya. Nah, Sobat YKTV silahkan kita bergabung dan jangan lupa subscribe dan like serta komen YKTV karena ini akan memperbanyak aneka acara yang akan kita tampilkan di YKTV. Baik Pak Abu, saya pernah membaca nih ya, saya membaca kebetulan kita di Kesbangpol ini kan mengurusi ormas ya. Dan Wahdah Islamiyah ini merupakan salah satu ormas yang menurut saya sangat luar biasa bagi kami ya. Karena respon positif, fast respon yang dilakukan. Kemudian kita juga coba lihat jejak digitalnya ternyata lengkap sekali dan update begitu ya. Ini langka loh Pak, ormas bisa melakukan hal ini. Nah ini mungkin Pak Abu bisa bercerita seperti apa sih Wahdah Islamiyah itu apa, kemudian dia itu berdiri di mana, pusatnya di mana dan lain sebagainya. Silahkan Pak Abu. Iya, terima kasih sekali Ibu ya diberikan kesempatan ya di kesempatan hari ini dalam acara yang cukup menarik ya, kita menyapa masyarakat Yogyakarta dan saudara-saudara semuanya ya. Sapa Masjo ini. Ya, Sapa Masjo ya, ini acara yang cukup keren, luar biasa ini ya. Pertama, Wahdah Islamiyah ini sama ya dengan ormas keagamaan yang lain ya. Tentu kita paling banyak fokus di gerakan dakwah ya, untuk bagaimana kita sama-sama untuk berkontribusi dalam memajukan umat ya. Kemudian juga berkontribusi bagaimana kita memajukan bangsa dan negara ini ya. Karena bagaimanapun begitu banyak proyek ya, begitu banyak hal yang bisa kita sumbangkan untuk negeri tercinta kita ini. Salah satu yang memang kami fokus di situ adalah di bidang dakwah ya, untuk di masyarakat itu. Kebetulan kami kebanyakan itu memang pemuda ya, kita kebanyakan pemuda. Bukan pemudi? Pemudi juga. Pemudi juga. Jadi apalagi kita di Jogja ini kebanyakan selama ini memang kita banyak interaksi dengan mahasiswa ya, untuk bagaimana pembinaan keagamaan ya, kemudian juga wawasan tentang keislaman ini banyak di dunia mahasiswa, karena kebetulan Jogja ini kan memang kota kampus ya, di situ kampus terbanyak dan SDM tentu juga yang paling banyak juga mahasiswa untuk di Jogja. Tetapi juga memang di kota-kota lain, di daerah lain juga kebanyakan gerakan ini disokong oleh para pemuda dan pemudi. Sehingga tadi mungkin salah satu kelebihannya untuk update ya setiap kegiatan ya, kemudian juga untuk digital dan seterusnya, alhamdulillah mungkin cukup tinggi ya, gitu lah ya. Didukung oleh tenaga milenial. Iya, tenaga milenial, betul ini ya.
Kemudian sejak awal berdirinya juga kebanyakan kita memang dulu di Unhas ya, untuk senior-senior kita memang di Unhas ya, dari kegiatan kampus ya, kemudian terus berkembang. Dan dulu senior-senior kami memang berpikirnya bagaimana kiprah di pendidikan. Nah, jadi kami di dakwah tapi kami sangat menekankan di bagaimana melanjutkan studi pendidikan dan seterusnya. Sampai saat ini banyak di untuk penggerak-penggerak di kita ya, memang banyak di mahasiswa, kemudian juga di dosen, karena memang awal mulanya seperti itu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena memang kita berdakwah di masyarakat ya, banyak juga simpatisan-simpatisan yang dari masyarakat umum seperti itu. Kemudian selain di gerakan dakwah, kami juga di pendidikan ya, alhamdulillah hampir di setiap ibu kota provinsi kita ada pendidikan kita ya, dari jenjang PAUD, kemudian juga TK, SD, MI ya. Kalau di Yogyakarta alhamdulillah kita sudah sampai ke SMA. Udah SMA itu. Nah, kami coba mengambil segmen memang di pendidikan basic Al-Qur'an ya, dari ada taman tahfidz anak gitu. Jadi memang ada penekanan di sisi Al-Qur'an. Nah, ini yang kemungkinan kita karena kami yakin dan kami merasa Jogja ini kan cukup maju ya untuk gerakan dakwah, tetapi kita coba ngambil segmen yang memang belum begitu banyak tergarap oleh ormas-ormas lain. Salah satunya ada program di pendidikan Al-Qur'an seperti itu. Ya. Oke. Kalau gini Pak Abu ya, jadi kan tadi itu Wahdah Islamiyah itu berdiri di Makassar, ya betul. Itu sekarang sudah ada berapa cabang atau berapa daerah yang kemudian sudah berkembang? Kalau tadi Pak Abu mengatakan sudah ada setiap provinsi, ibu kota provinsi, lembaga pendidikan, apakah memang kemudian organisasi Wahdah Islamiyah itu juga bergerak di 34 provinsi atau mungkin masih ada di beberapa provinsi gitu? Iya, alhamdulillah sudah seluruh provinsi. Iya, di seluruh provinsi sudah ada. Ya, tahun berapa itu Pak berdiri itu Pak? Kalau di ormasnya kami tahun 2002 di tahun 2002. Umurnya? Masih 20 tahun ya? Iya, 20 tahun di ormas. Iya. Anak remaja. Iya. Dulu sebenarnya kita masih sebelum ormas ya, kita masih yayasan. Yayasan kemudian berkembang, kemudian karena tadi kita agak fokus di pendidikan sampai kita mendirikan sekolah tinggi. Nah, sehingga sudah di sekolah tingginya sudah di ada di Makassar. Di Makassar ya? Sekolah tinggi, iya. Sehingga kami membentuk untuk yayasan pendidikan ya saat itu di Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah. Nah, terus berkembang pula karena memang regulasi dari pemerintah kan dengan berkembangnya dakwah ini, ya format yang paling sesuai ya ormas itu. Perkumpulan ya, iya, itu betul. Berbasis pada anggota. Betul. Ya, kalau anggotanya sendiri banyak Pak? Atau misalnya karena ini kan saya melihat ini organisasi yang berbasis gerakannya berbasis pada dakwah dan pendidikan. Apakah kemudian di Wahdah Islamiyah ini juga berbasiskan pada anggota, artinya ada sistem keanggotaan untuk di Wahdah Islamiyah, atau kemudian open ya, artinya mungkin kepengurusan tanpa kemudian dia terikat dengan keanggotaan, atau seperti apa mungkin bisa? Iya, kita ada keanggotaan ya, kan memang tadi kami menjalankan pendidikan baik yang itu sifatnya formal ya, di bawah Dignas ataupun juga di Kemenak. Kami juga ada pendidikan non formal ya, untuk masyarakat itu, untuk pembimbingan intensif keagamaan, kemudian juga pembinaan untuk para para khotib, kemudian juga para dai kan gitu. Sehingga kami ada keanggotaan yang mereka mengikuti pendidikan terus berjenjang dari pendidikan Islam dasar, kemudian menengah sampai ke atas yang itu non formal. Non formal. Nah, harapannya mereka yang terlibat ataupun ikut di dalam pola pembelajaran Islam intensif ini, mereka menjadi penggerak di masyarakat itu, sehingga mereka bisa mengajar di masyarakat ya. Kemudian juga banyaklah kita harapkan punya kontribusi banyak untuk mencukupi kebutuhan dakwah di masyarakat seperti itu. Tadi disebutkan ada nih sekolah-sekolah yang baik itu berada di bawah
Diknas atau Betul. pendidikan, dan kemudian Kemenak. Ya kalau Kemenak ya kita tahu MI ya, artinya ada karena ini juga organisasi yang bergerak pada konsentrasi di dakwah, betul. otomatis di Kemenak pasti akan banyak lembaga pendidikannya. Tapi Ya. untuk yang Diknas nih ya, ini kan artinya umum ya, pendidikan yang Iya, sifatnya umum betul. itu ada juga Ada dalam juga. bentuk Kita SD, SD, SMP. SMP, SMA Oh juga. juga. Iya. Jadi kalau yang di Kemenak itu lebih ke condong ke pesantrennya atau gimana? Ke MI, Berarti semuanya ada Sanawiyah, ya. Aliyah gitu. Iya Oh ada. iya gitu ya, luar biasa ya. Betul. Sudah berapa sekolah Pak satu dalam data dari Wadah Islamiyah se-Indonesia mungkin ya, yang sudah terdata itu berapa lembaga pendidikan itu? Itu lebih dari 600. Dalam 600. waktu 20 tahun bisa Iya. mengembangkan lebih dari 600, Lebih 600, ya. Kalau di kota sendiri di Jogja atau di DIY itu berapa tuh Pak? Itu kita baru satu ya, maksudnya tapi dari PAUD Iya. kita sampai SMA, Oh, sampai baru satu. SMA itu. Tapi ya hulu hilir ya. Iya, dari hulu ke hilir. Luar biasa ini Pak Abu. Jadi Sobat YK TV ini Wahdah Islamiyah ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi negeri ini ya, bagi bangsa ini, dalam mencerdaskan anak bangsa dengan melakukan kegiatan pendidikan. Jadi hanya dalam waktu 20 tahun mereka sudah bisa mendirikan 600 lembaga pendidikan ya. Jadi ini sangat luar biasa, dan tentunya ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Betul, Karena akan semakin banyak anak bangsa kita yang tercerdaskan begitu Iya, ya. Nah Pak Abu, kalau selain dari pendidikan tadi, apakah kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, atau mungkin gini, Iya. kalau kita bicara tentang organisasi ormas Islam itu biasanya kecenderungan untuk bergerak di bidang sosial dan filantropi itu kan tinggi. Betul, Kalau betul. kita melihat ya, jadi Iya. bagaimana kemudian setiap ada bencana itu beberapa ormas ya, termasuk ormas-ormas Islam itu kan kemudian selalu turun. Betul. Nah kalau Wadah Islamiyah itu sendiri bagaimana untuk kegiatannya di luar bidang dakwah dan juga pendidikan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abu? Ya, alhamdulillah itu salah satu garapan yang kami fokus juga ya untuk di gerakan sosial itu. Ya, sejak dulu kami di Jogja pada saat musibah gempa Bantul ya, kemudian berpindah pula ke saat itu ke Pangandaran. Ya? Sudah berdiri. Oh iya ya, Sudah berdiri. 2000, Iya. Berapa itu? 2006 ya. 2006 ya. 2006. Artinya kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan. Ya, sudah ada berjalan ya. Kemudian juga pas musibah Merapi juga ya kami berjalan. Dan sekarang kalau dulu belum ada lembaga amil zakat nasionalnya untuk Lasnasnya belum, tapi sekarang sudah, alhamdulillah sudah menjadi Wahdah Inspirasi Zakat. Wahdah Inspirasi Zakat. Jadi semakin tambah nih ya, lembaga zakat, amil zakat yang memang menurut saya sih sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu ketika itu dikelola oleh sebuah ormas yang dia sudah representatif. Itu kan artinya pertanggungjawaban zakat itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan Sobat YK TV, Wadah Islamiyah ini secara legal itu sudah tercatat ya dengan berbadan hukum kalau nggak salah ya. Betul ya. Dari hukum, pusat sampai daerah semuanya. Sehingga memang beliau ini atau Wahdah Islamiyah ini memang merupakan organisasi yang diakui oleh negara. Dan kontribusinya terhadap negara itu sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Pak Abu, mungkin ada hal yang menarik nih dari hal yang tadi disampaikan ketika berbicara tentang peningkatan kapasitas manusia atau kapasitas manusia yang akan melakukan kegiatan dakwah. Nah, apakah nanti orang-orang yang sudah melakukan pendidikan yang tadi disebutkan non formal itu kemudian disebarkan untuk kepentingan yang lebih umum, atau itu menjadi tertutup untuk kepentingan Wahdah sendiri? Iya, kami terbuka sebenarnya. Kami juga coba melakukan terobosan-terobosan untuk dakwah yang bisa lebih efektif ya. Karena di prinsip kami kan dakwah ini pertama harus modern, karena memang permasalahan hidup manusia juga terus berkembang ya. Kemudian juga kegiatan dakwah ini harus profesional. Nah, kalau kegiatan dakwah ini dengan dua pilar tadi, ada modernisasi di dalam dakwah ya, kemudian juga profesional,
insya Allah dakwah ini akan bisa eksis. Ya, Oke. karena memang itu menjadi sebuah kebutuhan itu. Nah, kami coba melakukan terobosan-terobosan yang cukup efektif, seperti dari kelas paling dasar lah, kami ada pembelajaran baca Quran cukup 20 pertemuan, ya dari nol. Dari nol saja? Iya, cuman Sama 20 sekali pertemuan. Tidak bisa sama Oh. sekali. Iya, jadi 20 pertemuan. Satu pertemuan berapa jam itu, Pak? Itu paling 1,5 jam. Wow, 1,5 jam. jam 2 kali ya? Iya, 20 pertemuan. Dan langsung bisa. Bisa baca Quran. Iya, baca Orang Quran. tua juga bisa? Iya, itu memang khusus untuk orang tua. Misalnya susah ya? Iya, jadi Kalau anak-anak gampang ya? iya, jadi program kita kebetulan kami ada lembaga namanya Relawan Quran. Relawan Quran ini kita ada 2 divisi. Divisi untuk orang dewasa namanya program Dirosa untuk orang dewasa. Nah, jadi khusus pembelajaran dari yang bahkan belum tahu gitu ya, belum tahu alif bata saja belum tahu, nanti ikut program ini umum terbuka, ya. Itu 20 pertemuan mereka sudah bisa baca Al-Quran. Nah, itu di kelas dasar lah. Kemudian kalau dia ada mau peningkatan, ada peningkatan kualitas bacaan, kami ada pelayanan untuk itu. Kemudian juga ini di divisi kedua, divisi untuk TPA. Karena kita cermati TPA ini juga masyarakat agak repot ya sekarang, dalam artian pengajarnya semakin sedikit kan gitu, sedikit. Kemudian juga anak-anak sekarang juga kan ya seperti yang kita tahu lah, bagaimana mereka tidak bisa lepas dan gadget dan seterusnya kan gitu. Nah, di Relawan Quran ini kami dengan anak-anak muda itu bagaimana membuat pembelajaran yang efektif untuk anak-anak itu. Yaitu kelas kita pakai TPQ ya, TPQ ya? intensif. Jadi biasanya kami satu kelas cuma 8 orang saja, 8 anak itu. Nanti pembinaan kami lebih di bacaan, kemudian juga di hafalan Quran gitu. Jadi nanti mereka bisa lebih tertangani dengan baik. Karena biasanya kalau di TPA kan gitu ya, satu pengajar nanti yang belajar 50 kan gitu, nggak efektif. Ngajar TPA saya. Iya, gitu. Jadi Saya juga ngajar TPA iya, soalnya. jadi saya teman-teman, ayo kita coba berikan solusi untuk, karena setiap kami ke masjid ini kan kami, gimana Pak, TPA-nya jalan nggak? Dia bilang, aduh susah sekarang kan gitu. Nah, dari berbagai keluhan inilah kami coba merumuskan bagaimana sih kita bisa hadir untuk TPA-TPK kita di masyarakat kan gitu. Kebetulan kami ada yang fokus memang di Relawan Quran itu, istilah dari yang bacaan dari dasar sekali sampai nanti kami bahkan sampai bacaan bersanad. Ya, kita di Jogja sudah ada. Cuman memang belum begitu besar sekali. Ya mungkin untuk tim yang ada sudah hampir 50 itu tim pengurus di situ. Cuman kemarin kan kita terkendala pandemi ya, semuanya harus berhenti kan gitu. Nah, sekarang baru kita mulai bergerak seperti itu. Jadi intinya memang kegiatan dakwah itu untuk umum, untuk masyarakat. Untuk masyarakat iya, untuk masyarakat di situ. Ya memang semakin Sobat TV, jadi ada salah satu tokoh nasional, pahlawan nasional kita yang pernah mengatakan itu bahwa penguatan karakter, salah satu penguatan karakter anak itu kan memang ada kalau kita mengenal itu 3 tempat ya, 3 lingkungan lah. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Itu yang akan membentuk karakter anak. Nah, sebenarnya ada satu lingkungan lagi yang kemudian diungkapkan oleh beliau ya, seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengungkapkan ada satu lingkungan keagamaan. Nah, ini lingkungan keagamaan ini kan memang belum terlalu banyak digarap dengan serius. Padahal sebenarnya disitulah kita bisa meningkatkan istilahnya membentuk karakter anak menjadi seorang anak yang baik. Betul. Kalau di Kesbangpol itu, karena saya Kesbangpol gitu, seorang anak yang bisa menghargai perbedaan, seorang anak yang punya sifat membela terhadap bangsanya, itu kan bisa kita tanamkan di situ. Nah, memang tampaknya memang istilahnya bagaimana penguatan pendidikan terhadap anak-anak ini melalui lembaga-lembaga ataupun rumah ibadah lah begitu ya. Itu kan menggairahkan rumah-rumah ibadah sehingga mereka tidak hanya didatangi untuk beribadah saja, tetapi mereka memang menjadi salah satu lokus untuk penguatan karakter. Saya pikir ini menjadi salah satu strategi yang cukup bagus ya Pak Abu ya, untuk kemudian dimanapun di agama apapun, saya yakin bahwa
pasti ada satu metode yang kemudian bisa diberikan kepada anak-anak kita, karena kalau enggak ya anak-anak kita akan menjadi anak-anak Betul. kaget aja, Betul, anak-anak yang hanya dia kalau tidak bertanya kepada gurunya, tidak bertanya kepada orang tua, tapi dia akan bertanya kepada Mbah Google. Betul, Ya, betul. karena semua ada. Iya, betul. Nah, ini menarik Pak Abu, saya Iya. tertarik dengan tadi dakwah modern dan profesional. Ini kan betul. ada satu Sobat YKTV, ada satu yang menarik gitu ketika kemudian ada sebuah ormas yang kemudian mengusung dakwah modern, karena kita tahu ya sebenarnya kalau Sobat YKTV sering membuka nih YouTube itu ya, banyak sekali ya kita mau cari tema apa aja ada. Betul. Mau ngaji tentang apa aja, kalau yang muslim itu mau ngaji tentang apa aja ada, kalau yang Betul. misalnya teman-teman kita yang Kristen mau tahu tema apa aja gitu pasti ada di Google itu ada, di YouTube itu ada. Betul. Nah, ini menariknya karena ini ormas nih. Betul. Ormas yang mencoba untuk, kalau saya bicara dakwah modern, ketika bicara modern otomatis tidak hanya bagaimana penyampaiannya, tapi metodenya kan juga harus modern. Nah, Iya. kalau wadah Islamiyah sendiri bagaimana untuk kemudian bisa istilahnya menjawab tantangan zaman sekarang ini? Anak-anak kita itu kan kalau cari itu cuma saya mau cari ini nih, dia akan banyak sekali. Nah, ini yang kemudian bahayanya ketika mereka tidak punya pengetahuan yang cukup sehingga tidak tahu ini mana ajaran yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar atau nilai-nilai nasionalisme yang benar, tapi kemudian mereka bisa terjebak pada satu ideologi yang mungkin tidak terlalu benar gitu ya. Tidak benar. Nah, itu gimana kalau dari Wahdah Islamiyah menyikapi itu? Ya. Jadi kemajuan di teknologi ini memang patut kita syukuri ya, ini luar biasa, membantu kemudahan itu. Tapi kalau dalam kita lebih kerucutkan pada pendidikan itu, nanti agak sedikit harus ada catatan. Begini, namanya pendidikan kan harus pertama mengetahui ini segmennya seperti apa kan gitu ya, usianya berapa, kadang pasarnya, juga pasarnya kan harus tahu betul. Jadi kami menyadari pula bahwasanya tidak semua konten di medsos itu tepat juga. Nah, misalkan kalau dalam kajian yang itu memang disampaikan di masyarakat kota, kemudian di-upload di medsos, itu belum tentu tepat untuk masyarakat desa, gitu ya. Kadang ada pengajian di komunitas yang mereka mengaji sudah rutin, ya, ada kajian kita misalkan rutin dan seterusnya. Kalau itu diikuti dengan tertib urut itu bagus, akan membentuk keilmuan yang bagus. Tapi kan untuk yang mengakses di medsos, di media belum tentu seperti itu. Nah, itu suka-suka dia. Iya, suka-suka dia kan gitu. Jadi ya ada satu ini yang catatan di kami. Maka kami itu tetap memberikan porsi besar untuk pendidikan yang tadi non formal. Ada langsung. Ada berarti tatap muka itu tatap masih muka tetap harus. Iya, betul. Kan tadi kan sebagai pengajar kan kita harus tahu kan keadaan orang yang kita ajari seperti apa. Kemudian juga tahapan ya seperti dalam pendidikan formal kita kan pasti ada evaluasi, ada semuanya kan ada gitu. Itu sebenarnya sama pendidikan di sekolah, di luar sama, cuman mungkin tadi ada sedikit penyesuaian untuk di non formal itu. Tapi secara kurikulumnya harusnya sama kan gitu. Namanya pembelajaran kan nggak bisa loncat-loncat kan gitu. Kemudian juga harus menyesuaikan keadaan daripada peserta kan gitu. Sehingga kadang kami memahami konten di media itu kalau bisa memang konten-konten yang memang konsumsinya sosial gitu, umum gitu ya. Untuk pendidikan formalnya ataupun belajar yang bagus tetap harus ada. Harus ada itu ya. Iya, betul. Terkurikulum dengan baik. Satu, terkurikulum dengan baik, yang kedua proses bertemu dengan manusia. Maksudnya bertatap muka dengan manusia itu ternyata juga menjadi berbeda ketika kemudian seseorang itu belajar melalui media sosial. Betul. Kita mengalami ketika 2 tahun kemarin ya. Bapak dosen. Kalau Bapak dosen itu bisa mengetahui bagaimana anak-anak kita itu menjadi sangat susah untuk bertanya, susah untuk bicara, karena selama ini mereka kalau mendapatkan pelajaran adalah mereka sambil lesehan, pakai celana pendek gitu ya. Artinya dari sisi kesantaian mereka untuk kesiapan mereka untuk menerima pelajaran pun ketika di era pandemi kemarin dan kemudian kita harus daring gitu ya, memang menjadi satu persoalan juga. Dan saya kebetulan Pak Abu beberapa saat yang lalu ketika mulai berkegiatan tatap muka dengan teman anak-anak SMP, SMA itu juga punya sedikit
kesulitan ketika Betul. memaksa mereka untuk bicara karena mereka Iya. selama ini berhadapan dengan mesin, dengan Iya, komputer dengan- yang betul. tidak bisa mereka bertanya, tidak bisa mereka Betul. membantah begitu, sehingga Iya. mereka berhadapan dengan kita manusia itu juga ya diem aja nya. Betul. Kita kan nggak tahu ya kalau dosen itu Betul. pada dimatiin itu dinamikanya ya, tapi Iya, itu betul. bisa menjadi cerita untuk Betul. pandemi kita besok itu seperti apa. Iya, iya. Sobat Yoga TV, masih bersama saya Wiwit Widyastuti dalam Sapa Mas Jo, yang saat ini kita menampilkan Bapak Abu Ayub dari Wahdah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tadi kita sudah mengulik banyak sekali tentang Wahdah Islamiyah yang sangat luar biasa ya. Usianya masih Ya. muda nih, 20 tahun, tapi sudah menghasilkan banyak lembaga pendidikan yang tentu saja itu pasti akan bermanfaat untuk negeri kita. Iya, Karena saya yakin semakin banyak organisasi kemasyarakatan yang turun dalam menyelesaikan banyak persoalan negeri kita ini, maka kualitas manusia itu akan menjadi semakin meningkat. Gitu ya. Pak Abu, kalau tadi kita sudah banyak nih berbincang tentang pendidikan dan juga dakwah, saya kebetulan beberapa kali membaca nih ya, saya suka kulak-kulik soalnya nih, membaca tentang apa namanya apa yang kemudian dilakukan oleh Wahdah Islamiyah selain apa namanya, selain yang berkaitan dengan dakwah dan pendidikan. betul. Saya melihat pernah juga ada gelaran pelatihan untuk IO, ada bagaimana kemudian Wahdah Islamiyah itu berbuat sesuatu untuk apa namanya, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Abu bisa menceritakan sebenarnya sejauh mana kemudian Wadah Islamiyah itu menyasar juga kegiatan-kegiatan selain di dunia pendidikan dan juga di bidang dakwah. Artinya yang ini tentunya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Betul. Ya, jadi berangkat dari apa yang kami lihat, permasalahan dan persoalan di masyarakat ini kan kompleks. Iya. Dari berbagai segi ya, aspek kehidupan ada permasalahan di situ. Maka disitulah salah satu motivasi kami kenapa kami harus membentuk ormas, karena kita juga membutuhkan solusi yang sifatnya juga seluruh gitu. Betul, menyeluruh ya, menyentuh seluruh. dari semua aspek iya, ya. Betul. Jadi kita nggak bisa memperbaiki dengan baik kalau kita masih parsial. Iya, betul. Nah, maka kita coba hadir dengan berbagai apa yang kita mampu ya. Kemudian juga pola pendidikan yang kemudian kita kembangkan juga pola pendidikan yang tidak melahirkan pada satu karakter tertentu, tetapi bagaimana kita mampu melejitkan potensi ya, setiap peserta, pengurus, kemudian simpatisan kita bisa memahami passion dan potensinya di mana kan gitu. Betul. Kemudian disitulah kita kembangkan. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena memang kita membutuhkan perbaikan pada seluruh aspek kehidupan itu, betul. kan gitu. Nah, maka di Wahdah Islami itu ada bidang-bidang ya, bidang-bidang, kemudian juga ada departemen-departemen yang kemudian mengurusi seluruh aspek dalam kehidupan itu. Ya, misalkan kami ada DPU, ada Departemen Pengembangan Usaha. Departemen Pengembangan Usaha itu yang bergerak memang dalam bidang usaha itu. Nah, di bawah DPU ini kita ada namanya IPWI, Ikatan Pengusaha Wahdah Islamiyah. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemudian mereka bidangnya di bisnis, usaha, mereka masuk dalam IPWI ini. Ini bisa berjejaring juga ya? Jejaring. Jadi untuk kami di Jogja ada kelas bisnis bahkan gratis ya, dengan mentor, dengan narasumber yang cukup luar biasa bagus. Kami ada di segmen mahasiswa, ada forum bisnisnya di FGD Bisnis untuk teman-teman mahasiswa, yang setiap 5 bulan kami buka itu. Ya, kemudian juga yang kedua untuk teman-teman yang memang sudah punya bisnis, untuk upgrading di bisnis itu, kami juga forumnya berjalan itu. Karena tadi bagaimanapun kan sisi ini juga sangat penting ya untuk di masyarakat itu, dan di sisi lain juga kami memikirkan bagaimana tadi sebenarnya lembaga pendidikan kan bukan hanya sekedar kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, tetapi juga kan bagaimana kita memfasilitasi teman-teman yang passionnya pendidik kan gitu ya. Betul. Kalau kita hanya menunggu dari pemerintah ini kan tidak semuanya bisa tersalurkan kan gitu. Nah, maka kita coba kan gitu. Istilah kita program-program kalau bisa memang padat karya lah kan gitu. Termasuk maaf ya tadi misalkan kami di kelas
yang kelas untuk Quran dan seterusnya, kami juga ada kelas yang memang gitu untuk segmen teman-teman yang mau berbayar dan Iya seterusnya betul, kan selalu gitu. ada ya Selalu harusnya ya. ada karena memang untuk Imbangnya di apa? situ ya, Untuk betul. pengajar kan, biar pengajar juga Betul. tersolusikan kan gitu. Jangan sampai kemudian apresiasi kepada mereka kurang kan gitu. Karena bagaimanapun itu tidak bisa dinafikan kan. Betul, iya. Dan Ya, itu memang kebutuhan. Saya selalu mengatakan begini, betul. Pak Abu. Jadi kalau oke lah kita itu mau, saya kan karena saya orang budaya ya. Jadi Betul. ketika masuk museum itu pada orang protes berbayar. Kenapa sih museum Ya, berbayar betul. 20.000, 15.000, mereka Iya, sudah betul. mengeluh begitu ya. Betul. Mereka belum tahu itu keluar itu berapa berapa ratus ribu kalau kita harus berbayar. Saya bilang Betul. kita mau ke toilet aja kadang-kadang kita membayar, Betul, masa kita betul. mendapatkan ilmu tidak berbayar gitu ya. Artinya Iya, betul. sebenarnya ini yang menurut saya memang harus di oke untuk segmen masyarakat yang tidak mampu, katakanlah memang Betul. golongan yang memang dia membutuhkan, ada segmennya. Tapi ada juga segmen yang memang itu di apa namanya, untuk masyarakat yang mampu. Sebenarnya kan ini menjadi satu, kalau menurut saya ini menjadi satu solidaritas sosial yang kemudian Betul. harus kita tumbuhkan ya. Jadi jangan pernah merasa senang menjadi orang miskin sehingga Betul, mau gratisan terus gitu. Betul. Kalau memang kemudian kita mampu, why not, kenapa tidak? Betul. Kan kemudian kita berbayar dan toh kita mendapatkan ilmu, Betul. dan itu pasti juga sepadan lah begitu Iya. ya. Luar biasa sekali. Betul. Pak Abu, ini kan misalnya seperti tadi bidang pengembangan usaha dengan IPWI-nya ya, Ikatan Betul, Pengusaha Wadah Islamiyah. Wadah Islamiyah, dan kemudian ada kelas-kelas itu. Betul. Apakah kelas-kelas itu terbuka untuk umum atau hanya untuk Wadah aja? Terbuka untuk umum. Semua Terbuka untuk umum. segmen ya, Iya, semua segmen. kalangan, semua golongan, Betul. semua agama, Iya. semua apapun begitu Iya, ya. Lah Sobat YKTV, ini menarik sebenarnya. Bagaimana kemudian, karena yang saya ketahui di Jogja ini Sobat YKTV, teman-teman dari Wadah Islamiyah itu kebanyakan itu orang-orang akademis. Orang-orang pintar semuanya. Mereka rata-rata itu ya minimal S2, S3 lah gitu. Saya banyak mengenal ketika berinteraksi dengan Wadah Islamiyah itu, mereka itu orang-orang yang istilahnya dari sisi keilmuan sangat luar biasa, sehingga tawaran untuk kelas bisnis ini sebenarnya menjadi satu jawaban ya. Betul. Karena ke depan itu ya memang entrepreneur itu menjadi satu hal yang dibutuhkan di negara ini. Nggak semua orang bisa jadi PNS begitu ya Pak ya, atau tidak semua orang kemudian bisa bekerja pada siapa, tetapi bagaimana kemudian kita punya minat, punya kekuatan untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga kita bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain, itu mungkin yang memang harus banyak dibutuhkan. Dan saya pikir dengan adanya kelas bisnis ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa, apalagi kemudian itu ditangani oleh orang-orang yang profesional. Nah, kalau selama ini Pak Ayub, untuk yang saya tertarik nih soalnya yang bisnis ini, karena menurut saya ini menjadi satu solusi, apalagi Wadah Islamiyah itu anggotanya banyak mahasiswa, banyak pemuda lah gitu ya, orang-orang yang memang kemudian kalau saya lulus mau kemana gitu ya. Jadi jangan kemudian lulus mau jadi PNS semuanya, nggak ketampung gitu. Nah, memang kemudian harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh teman-teman ormas, dan saya termasuk yang berterima kasih sekali kepada Wadah Islamiyah karena menjadi salah satu ormas yang bisa menggerakkan untuk kemudian bergerak di bidang bisnis ini. Nah, ini sejauh mana Pak? Selama ini sudah berjalan berapa lama? Kemudian alumninya itu apakah kemudian ada evaluasi? Oh, ternyata dari alumni kelas bisnis ini atau kelas bisnis ini ternyata memang mereka punya itu lah, kemudian berusaha. Jadi seperti apa terutama di Jogja ini? Ya, kalau di Jogja kita belum begitu banyak meluluskan ya. Kalau sebelumnya kita ada di motivasi bisnis ya. Kalau sekarang sudah, kalau resmi di bawah IPB ini baru dari pandemi kemarin. Tapi kan di kelas bisnis ini kan kita tidak lama ya, durasi paling 5 bulan, 6 bulan itu. Jadi sebelum 6 bulan kami sudah open kelas baru lagi kan gitu. Setelah itu tanpa kita melepas semuanya, dalam artian kami tetap ada mentoring ya untuk teman-teman yang itu ya. Dan itu dilakukan oleh teman-teman dari IPWI itu ya Pak? Iya, dari IPWI. Jadi mereka yang mentoring dan itu memang sudah turun di bisnis ya? Memang punya bisnis dan cukup nah, di Jogja termasuk ya, di Jogja cukup besar lah teman-teman kami di mungkin juga dengan Kominfo sangat ini. Kami ada di G Media ya mungkin.
teman-teman dekat ya, Media itu termasuk teman-teman kami yang kita konsen untuk bagaimana berbagilah tentang ilmu bisnis ini kepada teman-teman, apalagi di bidang teknologi. Kami juga ada pondok namanya Pondok IT. Pondok IT ini khusus, jadi mereka menghafal Quran. Ini unik ya, mereka menghafal Quran. Ini di Jogja, Pak? Di Jogja, tetapi mereka jadi programmer. Nah, ini sudah berjalan berapa tahun, ini sudah beberapa tahun sudah berjalan gitu. Jadi mereka nyantri, tetapi mereka jadi programmer-programmer yang cukup handal. Iya, karena mereka kan istilahnya fokus saja belajar di programmer saja gitu. Itu dari anak-anak lulusan SMA, bahkan ada yang sudah sarjana pun masuk di situ. Dan bahkan banyak diantara yang alumninya juga jadi trainer juga untuk di di masyarakat seperti itu. Itu menarik ini ya, pas Pondok IT. Iya, Pondok IT Al-Madinah namanya. Pondok IT Al-Madinah. Pondok IT Al-Madinah. Ini kan menariknya karena memang ini kebutuhan programmer ini kan kebutuhan yang sekarang sangat kekinian banget ya. Makanya nggak heran Sobat YKTV kalau Anda membuka websitenya Wahdah Islamiyah itu ya terupdate terus gitu. Bahkan sampai saya membaca ini Mukernas yang akan dilaksanakan baru November besok itu roto Mukernasnya itu sudah sudah terus menerus dilakukan oleh teman-teman dari Wahdah Islamiyah, karena ternyata memang mereka punya sumber daya manusia dari bidang IT yang cukup handal. Ini mungkin satu kelebihan dari Wahdah Islamiyah yang menurut saya menjadi satu khusus banget ya. Jadi tidak semua orang, biasanya kalau ormas itu kan besar, kemudian dia ngerjain apa-apa gitu, sehingga memang kadang-kadang besar, mereka punya apa-apa, tapi kemudian ada hal yang kemudian terlupakan. Jadi termasuk IT menurut saya tidak semua ormas itu mereka ngeh terhadap IT. Ya, kalau kita coba lihat mungkin agak berbeda misalnya kita bicara tentang website nih. Ketika kita bicara website ormas itu kan tidak sebanyak dengan misalnya web yang lainnya atau YouTube lah. Channel-channel yang milik ormas itu mungkin tidak sebanyak, sedikit. Dan subscribe-nya juga sedikit. Beda dengan subscribe-nya YouTuber gitu. Iya, betul. Tapi itu tantangan ya, tantangan karena ormas itu kan pasti akan melakukan hal yang dia punya nilai positif. Betul. Luar biasa Sobat YKTV, kita tadi sudah banyak nih berbincang. Nah, selain itu Pak, selain dari bidang pengembangan usaha, apalagi yang kemudian dilakukan oleh Wahdah Islamiyah itu untuk mensupport ataupun mendukung kebijakan pemerintah maupun juga menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitarnya? Iya, jadi alhamdulillah ya, artinya di langkah kami di Wahdah ini memang kami ingin formal dalam artian biar kita lebih bersinergi dengan apa yang menjadi program-program pemerintah seperti itu, sehingga memang kita bisa satu arah, satu tujuan dalam kita membangun masyarakat seperti itu kan. Maka itu yang kami tempuh. Kemudian yang kedua, kami juga kami justru lebih fokus kepada pengembangan di SDM pokoknya. Bagaimana tetap pendidikan. Maka di kami training, pendidikan, diklat terus menjadi bagian sangat penting. Karena tadi bagaimana kan aset termahal kita kan pasti SDM. Jadi SDM ya. Pasti SDM ya. Maka investasi untuk SDM itu sangat-sangat penting seperti itu. Pada saat kita punya SDM yang unggul, yang bagus, mereka kan bisa eksis berkembang di masyarakat seperti itu. Nah, sehingga kami betul-betul memfokuskan itu. Bahkan saya pribadi, saya nggak punya gedung, nggak punya ini, nggak apa-apa. Yang penting saya punya banyak SDM. Saya nggak punya gedung, nggak punya apa-apa, tapi saya punya SDM yang sangat handal. Nah, itu udah bisa menjawab semuanya. Sekarang itu kerja itu tidak perlu di kantor yang tinggi gitu ya. Di ruangan yang sekecil ini pun kita bisa menjajah kemana-mana. Ini kekuatan SDM itu menjadi di situ, Pak. Iya, betul. Jadi memang fokusnya di SDM ya. Jadi dan kalau boleh saya katakan, kemudian IT teknologi itu menjadi salah satu yang kekuatan ya dari Wahdah ya. Kekuatan. Maka kami kan tadi kita harus modern dan profesional itu. Modern dan profesional. Iya, tidak. Di bidang apa saja berarti Pak Abu? Jadi kalau tadi kan disebutkan dakwah itu harus modern dan profesional. Apakah kemudian ketika merambah ke manapun pengembangan SDM misalnya, saya tidak tahu ya, pengembangan SDM tentang
untuk limbah dan lain sebagainya, sampah lah. Jogja itu kan masalah sampah masih jadi masalah gitu loh. Iya. Jadi atau apakah kemudian itu juga menjadi salah satu perhatian dari teman-teman dari Wahdah Islam ya? Iya, betul. Termasuk di kami Departemen Lingkungan Hidup. Oh ada. Iya, ada juga Departemen Oh, Lingkungan Hidup ya. Itu masuk di bidang kesehatan ya, masuk di kesehatan ada. Kebetulan kalau di Jogja memang kami belum punya banyak pengurus-pengurus yang dari kesehatan. Okay. Tapi kalau di pusat dan di daerah-daerah lain sudah berjalan itu. Tapi pusatnya tetap di Makassar ya? Tetap di Makassar. Kenapa Ini tidak pindah? sebenarnya kita ada kantor di Jakarta kantor juga. di Jakarta ada, juga ya. Maka salah satu yang dibicarakan di Mukernas ini kan salah satu adalah perpindahan kantor ke Jakarta juga. Jadi selama ini ada 2 kantor memang untuk pimpinan umum sebenarnya tetap selalu di Jakarta. Adapun untuk di ketua-ketua bidang, ketua yang lain memang ada di Makassar gitu. Jadi karena memang lahirnya di Makassar ya semuanya masih kedudukan tetap di Makassar tapi punya 2 kantor. Betul. Kantor pimpinan pusat. Sebutannya apa Pak kalau Wahdah itu? Di pimpinan umum. Kalau di tingkat pusat namanya pimpinan? Iya, kalau ketuanya pimpinan umum. Pimpinan umum. Iya. DPP atau apa? DPP. DPP Dewan. Iya, pimpinan pusat. Pimpinan pusat. Kemudian kalau di provinsi? DPW. Dewan Pimpinan Wilayah. Wilayah. Iya. Kemudian di kabupaten kota, DPD. Dewan Pimpinan Daerah. Di kecamatan adakah? Iya, DPC. Oh ada. Iya, sampai DPC, DPC juga. Di bawah DPC ada? Belum ada ya. belum. Ini Sobat YKTV, kenapa Ormas namanya Sapa Masju ini menjadi penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat Jogja, karena masing-masing ormas itu punya sebutan yang sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya mau saya mau berwawancara dengan Wahdah Islamiyah, ini harus tahu nih sebutannya apa ya, DPP. Oh, ternyata DPP, DPW, karena masing-masing ormas beda-beda ya, ada yang PP, ada yang DPP, ada yang kemudian macam-macam, karena kita di Kesbangpol yang mengurusi ormas itu kan juga banyak sekali ormas yang tergabung dan memang sebutannya beda-beda. Saya tanya ke Pak Abu, DPW. Berarti di Jogja itu Dewan Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Kalau itu sekretariatnya di mana Pak Abu? Ada di Kricak. Ada di Kricak ya. Oh iya. Ya. Dan misalnya nih Pak Abu, apabila ada Sobat YKTV yang ingin, tadi kan tawarnya macam-macam nih, ada banyak kelas bisnis, ada kemudian pondok IT, ada kemudian tadi disebutkan kelas-kelas informal untuk baca Quran dan lain sebagainya. Nah, jika masyarakat YKTV yang menyaksikan YKTV, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya ini ingin kemudian mengakses program ini, itu caranya seperti apa Pak Abu? Bisa ke website kami ya, website kami ya nanti. Websitenya apa Pak? Biar alamatnya. Ada kalau yang kota itu sebentar ini kota itu agak ini untuk di websitenya. Oh tidak satu, masing-masing. Masing-masing ada. Masing-masing DP. Iya. Oh iya. Jadi kalau jadi banyak kota, banget punya website. Kalau kota itu Jogja. .wahdah.rid. .wahdah.orid. Oke, ini khusus di Jogja ya. Iya, tapi kota kalau Jogja. Kalau yang nanti misalnya seperti DIY, nanti DIY.wahdah gitu atau gimana? Iya, nanti. Atau ini Jogja ini menjadi satu kesatuan. Enggak, ini kota saja. Kota saja. Iya, kalau untuk Jogja itu ada DPW Dewan Pimpinan Wilayah. Wahdah Islamiyah Yogyakarta. Ada sendiri. Ada sendiri, ya? Luar biasa. Itu SDM-nya turah-turah kayaknya. Iya, jadi nanti setiap pimpinan dia punya untuk media informasinya sendiri. Ya, Sobat YKTV tadi sudah disebutkan oleh Pak Abu. Jika Sobat YKTV tertarik untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang Wahdah Islamiyah, kemudian keinginan untuk bergabung ya, ataupun mengakses program-program yang ditawarkan oleh Wahdah Islamiyah, Sobat YKTV bisa berkunjung ke website Wahdah Islamiyah di jogja.wahdah.org. Jadi begitu Sobat YKTV, banyak sekali yang sudah kita perbincangkan dengan Pak Abu, dan mungkin sebelum kita tutup, saya tadi sempat baca nih kalau pada bulan November itu akan ada Mukernas. Apakah ini menjadi forum untuk pergantian pimpinan umum atau
untuk apa ya, peneguhan program saja Pak Abu? Iya, kalau untuk Mekernas ini agenda tahunan, jadi setiap Ini tahun. tahunan. Ya, jadi untuk perumusan program kerja 1 Oke, tahun ke depan. oke. Ya, Kalau yang untuk pergantian itu berapa muktamar, tahun? Oh, muktamar muktamar. ya 5 tahun. Muktamar. Ya, Sama 5 dengan tahun. Muhammadiyah ya, Iya, sama. 5 tahunan. Itu kapan akan dilaksanakan? Itu Terakhir. terakhir kemarin, berarti 4 tahun lagi. Oh, Master. Iya. Dan itu berpindah-pindah atau selalu di Makassar? Berpindah, Oh, berpindah. Ya. tergantung. Iya, kemarin sebelum pandemi kita di Jakarta di asrama haji. Kemudian karena kemarin pandemi, ya kita ada apa namanya hibrid ya. Kita ada sebagian di Makassar, sebagian kita online. Gitu. Tapi tetap muktamar ya? Itu tetap muktamar ya. Ya Pak Abu, sudah banyak yang kita bincangkan tentang Wahdah Islamiyah. Mungkin ada satu hal yang ingin Pak Abu Ayub sampaikan ke masyarakat Kota Yogyakarta melalui YK TV tentang Wahdah Islamiyah yang merupakan organisasi ormas keagamaan ya. Ormas keagamaan yang punya banyak sekali kegiatan tapi tetap terbuka untuk siapapun juga. Monggo silakan. Iya, terima kasih sebelumnya ya kami ucapkan kepada Kesbangpol ya yang telah memfasilitasi kami untuk bisa bersosialisasi lebih ya dengan masyarakat Yogyakarta ini. Ya, semoga kehadiran kami seperti yang kami niatkan ya, kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ya. Dari apa yang kami bisa juga ya, kami juga ingin berkolaborasi dengan siapapun untuk kita memberikan peran ya dan kontribusi untuk masyarakat di Yogyakarta ya, sehingga nanti kalau misalkan ada yang mungkin perlu disampaikan kepada kami ya, tentu kami sangat berterima kasih ya. Kami ormas tentu kami terbuka ya dengan siapapun, dan seperti nama kami Wahdah Islamiyah, kami ingin menyatu. Wahdah artinya adalah persatuan Islam. Ya, artinya kami ingin hadir sebagai perekat hubungan di masyarakat ya, bukan untuk yang lain. Iya, bukan. Jadi kita ingin hadir untuk berbagi dan berkontribusi, berkolaborasi bersama untuk kemajuan masyarakat kita. Karena kami melihat Islam ini ataupun PR kita ini mega proyek lah. Tidak mungkin kita akan sendiri mampu menyelesaikan ini. Sehingga kami ingin hadir juga memberikan yang apa kami bisa untuk masyarakat Yogyakarta. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Abu Ayub yang sudah menemani saya selama 1 jam dalam ngobrol Sapa Masjo di edisi Ormas Wahdah Islamiyah. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abu, bahwa kehadiran Wahdah Islamiyah itu bermaksud untuk merekatkan persatuan. Jadi kita berharap keberadaannya akan bisa menambah manfaat kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kota Yogyakarta secara khususnya, bagi siapapun juga untuk bisa meningkatkan derajat kehidupannya. Karena senyampangnya atau ormas itu adalah mitra pemerintah untuk kita membangun masyarakat, dan mungkin Wahdah Islamiyah ternyata sudah memilih perannya di bidang pendidikan dan dakwah, tetapi ternyata ada bidang-bidang lain yang bisa juga diakses oleh masyarakat secara umum. Silahkan masyarakat Kota Yogyakarta, pemirsa YK TV yang ingin bersinergi dengan Wahdah Islamiyah, Pak Abu Ayub sangat terbuka ya Pak ya, sangat terbuka untuk bisa bersinergi, misalnya untuk berkaitan dengan bagaimana bisnis dan lain sebagainya, dipersilahkan karena tadi sudah dibuka websitenya, silahkan bertamu di sana untuk kemudian bisa melakukan jejaring. Sesungguhnya kebesaran kita itu adalah kekuatan jaringan kita. Betul. Indonesia adalah luar biasa, bukan hanya masyarakatnya yang beragam, ormasnya juga sangat beragam. Dan keragaman itu menjadi sebuah kekuatan. Betul. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu bukan menjadi kekurangan, tapi itu adalah penguat dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan saya Wiwit Widyastuti yang sudah 1 jam ini menemani pemirsa Sobat YK TV dalam Sapa Masjo, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan kembali untuk mengulik ormas yang lain di saat yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.